Selamat datang, selamat beribadah di gereja Tiberias Indonesia Cabang, Tiberias Kelapa Gading Nias, dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang tersambung di dalam ibadah live streaming di pagi hari ini. Dengan penuh sukacita setiap kami menyebut setiap jemaat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Ada shalom, Bapak Saudara. Boleh sambil lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Selamat Paskah setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan Yesus kita yang telah mati dan bangkit, yang luar biasa bekerja bagi setiap kita. Terlebih di pagi hari ini, saya begitu percaya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat dan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa juga Tuhan Yesus pasti nyatakan bagi setiap kita. Seberapa banyak yang percaya di pagi hari ini, di hari Paskah yang indah ini, Tuhan Yesus nyatakan kebaikan, berkatnya bagi setiap kita. Lambaikan tinggi tangan kita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita kasih kemuliaan sama-sama. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita akan memulai ibadah sesi yang pertama di pagi hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan tundukkan hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Kita sikapkan hati kita sama-sama dalam sikap menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami. Kami percaya sungguh setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Sampai dengan detik ini, terlebih setiap kami boleh bersatu berkumpul ada di rumah Tuhan, beribadah di rumah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah hebat kami Bapa. Semua karena tangan pengasihan Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan. Semua karena cintanya Tuhan Yesus bagi setiap kami. Engkau yang mati, Engkau yang bangkit bagi setiap kami. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa, ajaib, luar biasa bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu datang menyembah Tuhan. Kami rindu datang meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami rindukan hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Dan sungguh kami percaya hadirat Tuhan pasti Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami. Saat kami rasakan ada urapan Tuhan, saat kami rasakan ada hadirat Tuhan bersama dengan setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan juga pasti Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami Bapa. Yang mau serahkan Tuhan Yesus jalan ibadah kami sesi yang pertama di pagi hari dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita mau datang sembah Tuhan, sama-sama kita bertang tinggikan nama Tuhan Yesus. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh ajaib, sungguh mulia Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Lebih sungguh lagi katakan mulia, sembah Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia,
agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati dibangkit. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Mari kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini ke sama. Kita muliakan, kita tinggikan Tuhan pagi hari ini. Sembah Raja mulia bagi Yesus. Puji hormat, bukan kuasa dibalikan kuasa. Mulia agung kerajaan Tuhan. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Angkat puji kedua tanganmu diberikan, puji namanya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Yesus Raja mulia, mulia. Sembah Raja mulia. Dia yang telah mati bagi setiap kita. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Namanya Yesus. Hormat, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus Raja. Mulia. Sembah Raja mulia. Ya telah mati dibangkitkan jadi Raja. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Dipuji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Namamu berkuasa. Namanya Yesus. Yesus Raja. Mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Mari lebih lagi pagi hari ini kita puji sembah Dia. Dipuji,
Yesus yang telah mati bagi setiap kita, bahkan telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Engkau yang termulia Tuhan. Bukti cintanya Tuhan bagi siapa yang mati bagi setiap, bahkan bukti kedahsyatannya Tuhan. Dia juga yang bangkit dari maut, menang atas maut, bahkan memenangkan setiap kita yang percaya di tempat ini. Lebih lagi yang mau sembah Engkau Tuhan, lebih lagi kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Bila hanya nama-Mu saja yang kami muliakan Bagaimana? Bila hanya nama-Mu saja yang layak untuk kami tinggikan di tempat ini. Nama-Mu saja yang terus kami agungkan Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak terima setiap sembah syukur kami. Terima kasih. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih semua lagi. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sebab Engkau yang layak. Tinggi kedua tangan kita pagi hari ini. Oh, pujian kita sama-sama buat Tuhan ini. Engkau layak. Ku agungkan Yesus,
Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kau yang layak. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Terima pujian. Terima pujian. Sebab kau layak. Kau layak Tuhan. Yesus Raja di atas segala. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan kita. Oh sebabmu, sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Kau yang layak. Sebab kau layak. Terima Terima pujian kami. Sebab kau Kau layak. terima pujian. Oh, setiap pujian kami Bapa. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Kau Raja kami, Raja di atas segala. Raja, angkat tangan kita dua-dua katakan. Raja di atas segala. Raja. Kasih sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau saja yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak terima setiap sembah syukur kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Kami sungguh rindukan urapan Tuhan. Terlebih sukacita surga. Tuhan Yesus percayakan. Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab di pagi hari yang indah ini Bapa, setiap kami umat-Mu, setiap kami anak-anak-Mu rindu datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa kekal sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersukacita yang siapa memuji nama Tuhan sama-sama di pagi hari ini kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita kasih salam kanan kiri kita saudara. Katakan kau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau angkat sukacita kepada Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang. Kebaikan kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama gereja
percaya Tuhan bangkit bagi setiap kita. Musuh dikalahkan dan setiap umatnya dibebaskan. Kudusnya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau nyatakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkan. Selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Selamatkan musuh-Mu, selamatkan. Selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat. Mari sama-sama gereja Tiberias. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, bersorak sama-sama. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, katakan umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, Allah bangkit, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita mengucap syukur hari yang ini, hari yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Amin. Sebab Tuhan Yesus dia telah bangkit, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Masuk ikut memuji Tuhan kita, amin saudara. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Dia sungguh baik. Haleluya. Inilah yang menjadi pujian syukur yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau mati bagi setiap kami. Dia mati
Apa namanya? Amin. Mari lebih lagi angkat tangan kita yang percaya. Dia sungguh baik. Panggil namanya saudara, Yesus. Mari pagi hari kita mau nyatakan, He's so good to you, He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good. Panggil namanya Jesus. Mari lebih lagi pagi hari. He's so good to you. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Panggil namanya Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur memiliki Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sanggup memperdulikan setiap kehidupan kita saudara. Dia yang telah bangkit dan menang atas setiap kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan. Tuhan Yesus menerima cawan pahit atau penderitaan. Selamat menyaksikan. Pergumulan di Taman Getsemani adalah suatu pergumulan yang sangat berat yang dialami Tuhan Yesus di sepanjang kehidupannya sebelum disalibkan. Mengalami depresi yang begitu berat secara manusia. Bahkan sampai 3 kali berdoa yang sama. Jadi bagaimana untuk kita dapat kuat menerima cawan pahit atau penderitaan pada saat pergumulan, yaitu kita berdoa. Kita harus berdoa, saudara sekalian. Sebab ketika kita berdoa, ada kekuatan yang dari Tuhan. Doa menjadikan kita kuat. Doa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, doa dapat memagari, memberi kekuatan, membentengi, dapat membuat kita peka terhadap situasi, dan dapat membuat kita tidak gampang menyerah. Kemudian, bagaimana cara untuk kita mampu terima penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah, saudara sekalian. Kita harus ingat bahwa Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak Yesus, saudara. Suatu kemenangan yang harus diteladani, yaitu kemenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Kita kasih tepuk tangan saudara kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita akan terlebih dahulu diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah, mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Di dalam pembukaan, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup, hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi,
Tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus membuktikan sendiri adanya kehidupan setelah dikubur. Tuhan Yesus mengajar bahwa jalan menuju kepada kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Artinya, Tuhan Yesus mengajar bahwa sakramen perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang akan membawa manusia kepada kebangkitan. Lalu berikutnya, mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan kematian, Dia sudah menang. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Dia sudah ada dalam kesempurnaan, dalam kemuliaan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6. Bagaimana agar kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus mati terhadap hidup lama kita. Roma 6 ayat 6 sampai 7 dan Roma 6 ayat 3. Ketika Roh Allah masuk ke dalam kehidupan kita, Ia akan mematikan manusia lama kita supaya kita bebas dari hukum dosa. Kita hanya bisa menang atas dosa ketika dibantu dengan Roh Allah. Tanpa Roh Allah, kita tidak akan bangkit dan tidak mau hidup baru. Dengan Roh Allah, kita bisa mematikan hidup lama kita, bangkit dan hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hidup lama kita harus dikuburkan dalam Roma 6 ayat 4. Jika kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka tabiat dosa, tabiat kedagingan, kehidupan yang lama, dan kelemahan kita harus dikuburkan. Kita tidak bisa menjadi hamba Kristus dan menjadi hamba dosa dalam waktu yang bersamaan. Satu-satunya cara untuk kita meruntuhkan kuasa dosa adalah kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk menuju hidup yang baru. Lalu yang ketiga, kita harus bangkit dengan hidup yang baru dalam Roma 6 ayat 4b sampai yang kelima. Jika kita satu dengan kematian Kristus, maka kita akan juga menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama juga yang membangkitkan kita menjadi manusia baru. Kekristenan adalah tentang penciptaan ulang dan kelahiran kembali. Dalam hidup ini kita harus selalu bertobat dan bertobat. Lahir baru, kita bangkit dengan hidup yang baru supaya kuasa kebangkitan Yesus selalu ada dalam diri kita. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia. Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bagi setiap kita. Sama-sama pada pagi hari ini, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Sama-sama kita mau kembali rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Sungguh kami bersyukur, di pagi hari ini kami telah menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Tiba saatnya hati dan pikiran kami siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan.
Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Maka kami percaya setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, kemuliaan Tuhan yang memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Arfwani. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, kemuliaan Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sama-sama. Kita mau katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan. Betapa kami bersyukur kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita mau nyatakan, kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kembali bersama-sama katakan, belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sebab sungguh tiada lagi Tuhan kasih seperti-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih, selain kasih-Mu, Yesus. Oh,
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh kasih Tuhan begitu besar dalam setiap hidup kami. Sungguh tiada seperti kasih Tuhan Yesus yang tulus menyelamatkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Begitu dalamnya kasih Tuhan Yesus, terlebih dari segalanya. Mari sama-sama pagi hari kita mau nyatakan bagi Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Kami bersujud, ku bersujud kepadamu, oh yeah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku
Mari kita beri kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur kami boleh sampai di Paskah 2024. Kami mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami bersyukur masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera. Lebih lagi kami percaya beribadah setia kepada Tuhan. Ada masa depan yang indah, hari depan yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata, kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Gembala sidang yang memberikan juga kesempatan bagi kami semua melayani pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi Tiberia, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Doa saya kita masuk hari Minggu yang baru, ada berkat, ada kasih anugerah Tuhan, ada mujizat Tuhan setiap hari. Haleluya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Keluargamu, keluargaku suatu hari akan dibangkitkan. Kita terbang ke sorga, perjamuan bersama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh senang jumpa dengan saudara kembali di Paskah 2024 pada hari ini. Kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitab saudara, baik yang buku Alkitab atau Alkitab yang di HP. Ya saudara, kita akan buka sama-sama ayat firman Tuhan. Saudara yang mau catat firman Tuhan juga silakan. Namun sebelum kita buka Alkitab kita, kalau saudara nggak keberatan, kasih senyum lagi kanan kiri dan bilang selamat Paskah. Bilang selamat Paskah, Tuhan memberkati. Depan belakangnya juga boleh bilang selamat Paskah. Haleluya. Ya saudara, happy Passover. Ya atau Pesak Sameach. Ya dalam bahasa aslinya. Ya saudara, Pesak Sameach artinya selamat Paskah. Ya happy Passover, selamat Paskah. Ya Passover, kenapa saya pakai kata Passover? Karena Passover itu artinya melewati. Ya saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya saudara, mereka melewati kesengsaraan, penderitaan. Mereka melewati tulah-tulah dan menuju kepada tanah perjanjian. Ya saudara, mereka melewati, mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari keterikatan, keluar dari ikatan dosa, keluar dari dari perbudakan. Ya saudara, awalnya mereka nggak mengerti. Ya itu sebabnya mereka berkata, ya muter-muter di padang gurun 40 tahun. Ya mereka susah makan, susah minum. Ya mau makan aja sulit. Makanya mereka minta makan sama Musa dan Musa minta sama Tuhan dan Tuhan kasih roti mana. Ya saudara, Tuhan kasih penyertaannya. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Ya saudara, dan Tuhan memelihara hidup mereka. Ya waktu mereka haus, ya ada air, sumber air di Meriba, di Mara, ya saudara. Sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun. Bahkan Alkitab catat, tertulis di firman Tuhan, kasut mereka tidak rusak. Ya saudara, kasut itu, saudara tahu kasut ya, kayak sepatu atau sandal gitu saudara. Baju jubah mereka, dulu belum ada baju bermerek ya saudara ya, masih jubah gitu saudara ya. Jadi jubah mereka pun saudara tidak rusak sama sekali. Ya saudara, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya saudara, mereka diloloskan, mereka diselamatkan oleh karena tanda darah. Ya sebelum mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada tanda darah yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk mereka lakukan, di mana ada darah di ambang pintu, mereka diloloskan dari maut, mereka tidak binasa.
Ya saudara, mereka lolos daripada serangan maut atau tulah. Ya, dan hari ini saudara dan saya kita percaya itu adalah satu gambaran saudara dan saya kita yang ada darah Yesus di rumah tangga keluarga saudara dan saya. Kita tidak dirusakkan, terpelihara sempurna, penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya diberkati. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara dan saya kita bersyukur ya saudara, sehingga hari ini kita mempelajari, makanya saudara yang namanya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu ada di kitab Keluaran. Ya saudara, karena Keluaran itu artinya menuju dari tempat yang lama keluar kepada tempat yang baru. Ya saudara, dalam bahasa Inggris ya kitab Keluaran itu namanya Exodus. Jadi Exodus itu adalah arti kata lain daripada exit. Exit itu artinya keluar. Ya, mereka keluar, mereka melewati ya segala kesengsaraan dan penderitaan ya sehingga mereka boleh menikmati ya saudara kebangunan rohani, yaitu kebangkitan hidup, kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah, ya saudara, bersama dengan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang hari ini juga saudara dan saya kita percaya ya Yesus sudah hidup. Yesus sudah, maksud saya Yesus sudah bangkit, Yesus hidup buat orang-orang percaya dan dia memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Yuk mari kita buka sama-sama Yohanes 11 ayat 23. Yohanes 11 ayat 23 sampai 26. Kita perhatikan bersama-sama. Yohanes 11, 23 sampai 26. Saya akan bacakan 23 dan 24. Nanti di 25 dan 26 kita akan baca bersama-sama semua jemaat Tiberias. Semua yang sudah di sana sama-sama bilang sama saya, Yesus bangkit. Amin. Haleluya. Demikianlah tertulis firman Tuhan ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Di sini saudara, di kalimat aku tahu artinya aku percaya. Ya saudara, aku percaya, aku tahu bahwa ia akan bangkit ya pada waktu akhir zaman. Orang-orang bangkit. Haleluya. Saudara dan saya kita menjelang akhir zaman. Alkitab katakan orang-orang bangkit pada akhir zaman. Percaya, miliki iman, saudara dan saya, keluargamu, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Ayat yang ke-25 dan 26. Bersama-sama jemaat Tuhan di live streaming dan di Tiberias Nias. Kita baca bersama. 1, 2, ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Haleluya. Sekali lagi saudara, Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection, I am the life. Ya saudara, Yesus berkata bahwa aku, melalui aku kata Yesus. Kalau engkau ingin hidup dan engkau ingin dibangkitkan, maka hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang Paskah, yaitu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Ya saudara-saudara, hidup itu dibagi dua. Ya saudara, hidup yang secara jasmani manusia dan hidup yang secara rohani, hidup yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Hidup yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu namanya Zoe. Z-O-E-Y. Zoe. Itu adalah, maksud saya, maaf, Z-O-E, tidak pakai Y, sorry. Ya saudara, kalau Zoe itu nama orang saudara ya. Z-O-E, Zoe, ya saudara. Itu adalah hidup, ya saudara, yang Tuhan berikan. Allah berikan kepada saudara dan saya. Ya, hidup yang Allah berikan kepada saudara dan saya adalah bukan hanya hidup di bumi, bukan hanya kita hari ini ada di dunia ini, tapi kepastian suatu hari saudara dan saya kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Ya, maka bicara hidup kekal, saudara dan saya kita harus mengalami Yesus. Makanya Yesus bilang, akulah
kebangkitan dan hidup. Dan bicara kekristenan, saudara dan saya kita harus ngalamin Yesus. Ya, you have to experiencing Jesus in daily life. Saudara dan saya kita harus mengalami Yesus setiap hari. Kenapa saya angkat Alkitab ini? Karena dengan firman Tuhan, dengan Alkitab ini, saudara dan saya, kita bisa mengalami Yesus setiap hari. Saudara dan saya mengalami Yesus setiap hari. Dengan perjamuan kudus dan minyak urapan ini, saudara dan saya mengalami Yesus setiap hari. Kita ada di dalam Yesus, firman-Nya ada di dalam kita. Ya, tentunya ketika saudara dan saya mengalami Yesus setiap hari melalui firman-Nya, kita akan belajar firman Tuhan. Saudara dan saya akan lebih mengenal lagi kehendak Allah, kehendak Tuhan. Amin. Ya saudara, Alkitab tidak pernah mencatat satu hari kita harus baca satu pasal, tapi kalau bisa puji Tuhan. Ya saudara, satu pasal naik lama-lama jadi 2 pasal, sebelum satu pasal mungkin beberapa ayat. Ya saudara, saudara Alkitab menulis Tuhan Yesus berjanji, ya saudara, bahwa orang-orang yang setia kepada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Amin. Nah, ketika saudara dan saya hari ini kita bersyukur, ya saudara, untuk kebangkitan Tuhan Yesus, kita bersyukur terus setiap hari dan percaya setiap hari, setia pada perkara kecil, suatu hari saudara dan saya kita akan dibangkitkan pada perkara yang besar. Ya saudara, saudara dan saya kita akan masuk dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan pagi hari ini saudara dan saya kita kembali mendengar dan diingatkan bahwa ya saudara, saudara dan saya kita akan mengalami kebangkitan. Katakan amin. Ya saudara, seperti Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya saudara, maksudnya siapa? Lazarus. Jadi ini tadi ayat 23 dikatakan Yesus berkata kepada Marta. Ya Marta ini Marta siapa? Marta saudaranya Lazarus. Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya mereka ada 3 bersaudara. Maria, Marta, Lazarus. Ya jangan tanya sama saya marganya siapa ya Pak? Saya nggak tahu saudara. Ya, ya Marta marganya siapa Pak? Lazarus marganya siapa Pak? Ya saya nggak tahu juga saudara ya. Jadi hanya ditulis nama depannya. Ya saudara. Tapi mereka berasal dari Betania. Ya saudara, Betania adalah rumah orang yang nggak punya. Ya saudara, Lazarus kita kenal, kita tahu dari Alkitab, Lazarus adalah orang yang tidak punya. Ya saudara, adalah orang yang kalau boleh saya pakai kata, ya saudara, orang yang miskin, mohon maaf gitu saudara. Karena ada satu cerita di Alkitab, ya ketika dia berduduk di depan rumah orang kaya yang sedang makan, ya dan Lazarus meminta makan, meminta ya sedikit berkat daripada rumah orang yang mampu tersebut, yang berkelimpahan, yang berkelebihan tersebut, tapi mereka tidak memberikan sedikit pun untuk Lazarus. Ya, padahal mereka seiman, padahal mereka sama-sama orang percaya. Ya singkat cerita, ya saudara, orang yang mampu tersebut tidak bertobat, ya tidak berubah, ya tidak ingat pada Tuhan, tidak ingat akan Allah. Ya suatu ketika orang tersebut berada di satu tempat yang panas, ya saudara tahu lawannya neraka, ya ada di bawah bumi. Ya saudara, orang tersebut kehausan, ya orang tersebut melihat ke atas. Ya saudara, orang mampu tersebut, orang kaya, Alkitab katakan orang kaya tersebut, ya mohon maaf saudara, melihat Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ya, dan meminta sedikit saja, setetes saja air saudara kepada Lazarus saudara. Ya, dan Lazarus bersama dengan Bapak Abraham berkata, ya bahwa di antara kita ada jarak yang terbentang sangat jauh. Ya artinya saudara, surga neraka tidak akan pernah, ya saudara dan saya kita tahu bahwa surga lawannya neraka. Ya saudara, sama seperti surga kekal, neraka juga kekal. Ya mari saudara dan saya kita perhatikan hidup kita hari ini melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita bangkitkan iman kita dan kita percaya penuh ya bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara dan saya akan punya kehidupan yang kekal setelah dunia ini. Dunia ini sementara, dunia ini hanya ya saudara beberapa saat, tapi sorga itu kekal. Katakan amin. Ya saudara, Papa Riyaji selalu bilang kita di sorga M tahun. Ya saudara, M tahun itu artinya, M itu maksudnya miliar. Ya saudara, tidak terhingga. Ya tidak terhingga, tidak diketahui. Ya artinya M tahun, sangat-sangat ya selama-lamanya. Amin saudara. Maka saudara, untuk yang selama-lamanya kita harus sungguh-sungguh. Katakan amin.
Ya saudara, jangan tukar yang selamanya dengan dunia yang sementara. Ya, dan pagi hari ini mari saudara dan saya kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan. Apa makna dari perkataan Yesus bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Ya saudara, kebangkitan dan hidup yang Yesus katakan bermakna. Yang pertama, ya bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan bagi setiap orang percaya. Ya saudara, siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup? Amin. Ya saudara, dan di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan ada pengharapan setiap hari. Ya saudara, orang hidup kalau nggak ada pengharapan repot saudara. Ya bisa apa? Bisa stres, bisa depresi saudara. Hari-hari ini ya ditemukan banyak sekali orang-orang yang stres, yang depresi. Ya saudara, apalagi pasca yang namanya pemilihan umum kemarin. Ya mungkin gak jadi gitu saudara ya. Ya saudara, ada banyak berita yang mengatakan saudara bahwa hari-hari ini ya saudara, khususnya kalau saudara baca berita, banyak sekali bangsal-bangsal di rumah sakit yang disediakan ya saudara. Karena apa saudara? Tingkat depresi, tingkat stres daripada orang-orang khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat itu meningkat. Dan apalagi saudara yang membuat agak heran, itu bukan orang dewasa, tapi anak-anak kecil. Iya saudara, dialami oleh anak-anak kecil sampai anak-anak remaja. Kenapa? Karena mereka depresi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Apa maksudnya? Main game. Nah itu saudara. Ya ini mungkin saudara, mungkin gitu ya. Tapi ada surveinya, ada datanya saudara. Dan ada beritanya. Ya, banyak sekali hari-hari ini anak-anak kecil sampai usia remaja yang tidak bisa mendapatkan keinginannya, akhirnya mereka stres dan depresi. Kita perhatikan anak-anak kita perhatikan keluarga kita. Kita doakan keluarga kita. Amin. Saudara dan saya, pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yuk kita lihat 1 Timotius 4 ayat 10. Sama-sama kita perhatikan. 1 Timotius 4 ayat 10. Tertulis demikian. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Sama-sama bilang berjuang. Amin. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Makanya saya tulis di sini saudara, pengharapan di dalam Yesus, ya saudara, hanya di dalam Kristus, pengharapan bagi orang percaya. Ya saudara, karena hanya orang yang percaya pada Yesus setiap hari hidupnya boleh berpengharapan. Ya, ngomong-ngomong pengharapan, mungkin sudah berpikir pengharapan dari tadi Pak Pendeta. Pengharapan apa sih Pak Pendeta? Nah, pengharapan saudara di dalam apa yang saya pelajari, ya saudara. Kalau saudara cek di Wikipedia juga saudara bisa lihat, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan, ya saudara, untuk terjadi, ya dengan alasan yang baik biasanya, ya saudara. Belum tahu, ya itu akan terjadi, tapi kita ya inginkan itu terjadi. Ya dengan alasan yang baik, ya saudara. Saudara dan saya mungkin saya mungkin nggak tahu pengharapan saudara apa. Saudara mungkin berharap ya masa depan lebih baik. Saudara mungkin berharap ya keluargamu diberkati. Saudara mungkin berharap anak-anakmu bisa sekolah tinggi, ya sekolah yang baik. Anak-anak saudara dan saya jadi anak-anak Tuhan. Amin. Ya saudara, keluarga saudara dan saya dalam pemeliharaan Tuhan. Semua harapan yang baik, ya serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayakan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Termasuk karirmu, termasuk bisnismu, termasuk pekerjaanmu, proyek-proyek saudara. Serahkan semua pengharapan kita sama Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia yang akan bertindak. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan. Tapi tangan Tuhan akan menopang saudara dan saya. Membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan Yesus setiap hari ada kemenangan, ada mujizat, ada berkat Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Amin. Ya, tapi hari ini saudara dan saya kita diingatkan bahwa saudara dan saya kita nggak bisa diam saja. Kita harus berjuang. Katakan haleluya. Sekali lagi bilang sama-sama berjuang. Amin. Pendeta Pariaji Tuhan ajar supaya manusia saudara dan saya mari kita berjuang untuk jaga kekudusan. Berjuang hidup baik. Ya, berjuang kita jaga pikiran kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Berjuang jaga hati dengan baik. Ya, setiap hari adalah perjuangan. Ya, kenapa? Karena hidup Kristen adalah perlombaan iman. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap hari kita memutuskan, setiap hari kita memilih, kita mau baik apa enggak, kita mau balas kejahatan atau enggak.
Ya, setiap hari kita memilih, setiap hari kita diperhadapkan dengan perempatan hidup kita. Kita mau lurus, atau kita mau belok kanan, atau kita mau belok kiri, atau kita mau balik lagi, mau kembali ke masa lalu. Ya saudara, pasca kebangkitan Yesus mengingatkan saudara dan saya bahwa saudara dan saya kita punya target, kita punya tujuan, mahkota kehidupan kekal di sorga. Amin. Sama seperti Yesus sudah bangkit, saudara dan saya kita yang tinggal di dalam Yesus, di dalam firman-Nya, menyatu dengan tubuh dan darahnya. Saudara dan saya kita harus percaya, kita punya pengharapan setiap hari bahwa kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, orang Kristen, ya saudara, itu lahirnya harus 2 kali. Ya saudara, maka matinya cuma 1 kali. Jangan sampai mengalami kematian 2 kali, ya saudara, atau lahirnya cuma 1 kali, kematiannya 2 kali. Tapi saudara dan saya anak-anak Tuhan, lahirnya 2 kali. Ya saudara, Nikodemus bertanya, loh ya kan guru, ya kami bagaimana kita, atau bagaimana saya lahir, saya udah setua ini, ya masa saya masuk lagi ke rahim ibu saya. Ya saudara, kenapa saudara? Karena mohon maaf saudara, apa yang dipikirkan itu tidak nyambung gitu saudara ya, dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus katakan lahir baru, dilahirkan kembali. Ya saudara, supaya saudara dan saya setiap hari kita punya pengharapan. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Mari saudara dan saya kita dibaptis selam. Amin. Beri dirimu dibaptis. Ya, nanti ada pengumuman baptisan selam, saudara ya beri dirimu untuk dibaptis selam, menjadi ciptaan yang baru. Ya saudara, supaya saudara dan saya kita dibangkitkan pada zaman akhir. Pada saat Yesus Kristus Tuhan ada di awan-awan, kita akan bangkit. Amin. Itu pengharapan kita. Ya saudara, belum terjadi? Belum. Karena masih ada waktu buat saudara dan saya. Masih ada kesempatan setiap hari. Amin. Sama-sama bilang sama saya, masih ada waktu. Ya, itu sebabnya karena masih ada waktu, mari kita berjuang. Ya, mari kita berjuang hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya, saudara, mari saudara dan saya jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai pintu ditutup. Ya, saudara, ketok-ketok pintu, buka pintu Tuhan, buka pintu, yang di dalam berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Ya, saudara dan saya mari kita berjaga-jaga. Kenapa saya ngomong berjaga-jaga, saya angkat minyak urapan? Karena Matius 25 berkata, belajar dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh, ya saudara, mereka cuma punya pelita. Ya saudara, tapi mereka nggak punya minyak. Mereka hanya punya pelita. Kenapa saya ngomong pelita, saya angkat Alkitab? Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 119, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya saudara, pelita dan terang dalam kehidupan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya you must read your Bible every single day. Saudara dan saya kita harus ya kasih makan rohani kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara mau dibangkitkan pada zaman akhir bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, makanlah makanan yang kekal ini. Amin. Makanan yang kita kerjakan setiap hari, yaitu bisnis, usaha, karir, pekerjaan, itu hanya sementara. Nggak membawa kita pada kekekalan. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa makanlah makanan yang kekal. Ya saudara, makanlah, terimalah, ya saudara, makanan yang kekal. Ini makanan yang kekal. Ya saudara, pekerjaan, karir kita tidak menjamin. Ya saudara, apa yang hari ini menjadi usaha kita tidak menjamin selama-lamanya. Tapi saudara dan saya di dalam kuasa darah Yesus, di dalam firman Tuhan ada kuasa menjamin hidup saudara dan saya. Suatu hari kita dibangkitkan. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Perjuangan kita akan berbuah manis bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita akan lihat berkat mujizat Tuhan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, maka bacalah firman Tuhan setiap hari. Ya saudara, biar roh kita ya saudara lebih lama, lebih kuat. Ya saudara, perjalanan saudara dan saya, perjuangan kita, perjuangan iman. Amin. Supaya setiap hari saudara dan saya, kita tidak kehilangan pengharapan. Ya saudara, itu sebabnya ya saudara dan saya pikiran kita harus diisi sama firman Tuhan. Ya saudara, orang di dunia bilang, kosongkan pikiranmu. Gitu kan saudara ya, kosongkan pikiranmu. Kosong, lama-lama pikiran kosong, dompet juga kosong. Kenapa? Iya, ada banyak orang yang ditipu, ya saudara. Orang kan sekarang banyak kejahatan kan begitu saudara. Ketemu nih sama orang di jalan, ya saudara, atau di tempat-tempat
Ya saudara tahu misalnya di terminal, di pasar, ya saudara, ketemu sama orang-orang yang gak bertanggung jawab, ditipu. Banyak oknum-oknum sekarang yang tipu yang begitu saudara. Tatap mata, kalau pikiran kosong, tidak ada firman Tuhan, tidak ingat Tuhan Yesus, ya mohon maaf saudara, gampang diperdaya. Karena iblis menyerangnya dari pikiran. Setiap hari iblis itu memanipulasi pikiran manusia. Itu sebabnya berjaga-jaga, urapi tubuhmu, urapi kepalamu, urapi keluargamu, urapi pekerjaan kita, urapi usaha kita, karir kita. Bukan kata saya, tapi kata firman. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Catat nanti baca di rumah. Alkitab yang katakan tertulis di Pengkhotbah 9 tersebut. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Karena waktu kita nggak buka, nggak apa-apa. Saudara nanti catat aja. Ya, kalau saudara ada waktu, kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Ya. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Ya, jangan sampai tidak ada minyak, ya saudara, di atas kepalamu. Harus punya waktu. Ya saudara, harus punya waktu. Dari 2 ayat jadi 5 ayat. Dari 5 ayat 1 pasal. 1 pasal, 1,5 pasal. Lama-lama 2 pasal. Lama-lama Kejadian sampai Wahyu. Amin. Ya saudara, memberi pengharapan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Maka saudara, orang yang diurapi sekali lagi akan punya pengharapan. Gak gampang diperdaya. Katakan amin. Ya saudara, orang-orang yang diurapi, saudara dan saya kita bisa lawan. Ya saudara, kuasa gelap, kuasa iblis, tipu daya muslihat iblis. Katakan amin. Ya saudara, ada jemaat di Surabaya. Ya saudara, diurapi dengan minyak urapan. Dia setiap hari mengurapi kepalanya, juga anak-anaknya. Ya anak-anaknya di sekolah, ya mau ditipu gitu sama orang saudara. Ya zaman sekarang anak-anak saudara, ya urapi anak-anak kita, ya saudara, jaga, doakan ya saudara. Jadi ya ada tukang-tukang, mohon maaf saudara ya, tapi memang ceritanya seperti itu. Ada tukang-tukang jajanan gitu saudara yang mau memperdaya anak-anak gitu saudara. Jadi air gitu saudara, ya tapi airnya sudah udah dikerjain gitu saudara airnya, supaya dikasih minum sama anak-anak gitu saudara, yang jajan, yang beli, lalu nanti kalau udah bisa diperdaya, ya dibawa gitu saudara, dibawa kabur, dibawa pergi gitu saudara. Ya dan kita tahu saudara setelah itu ya ada kompensasi, ada ya banyak permintaan dan lain-lain. Ya saudara, tapi karena anak-anak ini diurapi, ya saudara, jadi orang-orang ini sudah berusaha memperdaya, ya berkali-kali nggak nggak bisa-bisa. Ya, bukan karena kuat gagah manusia, tapi ketika saudara dan saya kita diurapi, saudara dan saya setiap hari kita tinggal dengan firman Tuhan, kita punya pengharapan. Setiap hari keluargamu, tidak dirusakkan, terpelihara sempurna, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Yang percaya katakan haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa makna Tuhan Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Bersama-sama kita lihat firman Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya, kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Iman adalah kunci mengalami hidup dan kemuliaan Tuhan. Ya, sama-sama bilang sama saya, iman adalah kunci untuk hidup dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya saudara, kalau saudara percaya, maka kemuliaan Tuhan sudah disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, bagian saudara dan saya adalah menerima dan percaya. If you believe, ya saudara, something big, something greater, ya saudara, will about to happen. Ya saudara, sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang indah, yang luar biasa. Kalau saudara percaya, pasti terjadi. Ya saudara, kemuliaan Tuhan akan membawa saudara dan saya, suatu hari kita akan mengalami kebangkitan. Dan hidup yang kekal tersebut bersama dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara dan saya punya rumah di bumi, rumah di sorga. Katakan amin. Karena Tuhan sudah sediakan, semua Tuhan sudah siapkan. Rencana dari awal Tuhan sudah siapkan. Ya saudara, Yesus lahir di Bethlehem itu juga rencana Allah. Yesus lahir, ya saudara, di tempat makanan. Kenapa saya bilang tempat makanan? Kemarin saya bahas di Jumat Agung. Karena Yesus lahirnya di Palungan. Palungan kan tempat makan. Iya saudara, dan tempat makan dia lahir untuk mati. Waktu dia di atas kayu salib, dia serahkan tubuh darahnya. Sebelum dia naik ke atas kayu salib, ada perjamuan malam bersama murid-muridnya. Yesus katakan, ambillah ini tubuhku, minumlah ini darahku. Bagi yang percaya, orang yang percaya, dia, saudara dan saya, dia beri tubuh darahnya,
untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya kita menerima makanan minuman yang kekal. Di akhir zaman harga-harga naik, resesi di mana-mana, barang-barang pada langka, betul? Ya, saudara kan lihat ya saudara ya, kanan kiri depan belakang, ya situasi hari-hari ini di dunia, ya saudara, bahkan di negara, ya bahkan di sekitar kita kehidupan, ada banyak orang jemaat bilang, Pak bisnis nggak kayak dulu, Pak usaha nggak seperti ya 5 tahun lalu, ya memang zaman berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kalau saudara dan saya tetap punya iman pada Yesus, tetap pegang imanmu setia pada Tuhan dan terus maju, ya nggak apa-apa. Ada orang bilang gini, Pak, bisnis saya maju sih Pak, tapi majunya pelan-pelan Pak. Lah pelan-pelan tapi kan tetap maju. Amin. Ya saudara, ya perlahan-lahan langkah saudara dan saya tetap, katakan amin. Saudara dan saya tujuan kita maju dengan iman, saudara dan saya pasti akan sampai di sana. Berkat Tuhan pasti untuk orang percaya. Yang percaya kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Iman adalah kunci mengalami kehidupan, bukan hanya hidup saat ini, tapi hidup di dalam kemuliaan Tuhan, yaitu di dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bersama-sama kita perhatikan. Ya saudara, nanti ayat ketiga kita akan baca sama-sama saudara ya. Yohanes 14 ayat 1 tertulis, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Haleluya. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 bersama-sama, 2 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus, di mana Yesus berada, di sana saya pasti berada. Amin. Tuhan Yesus ada di sorga. Ya saudara dan saya, kita pasti akan ada di sorga. Amin. Percayakah kau akan hal ini? Yesus tanya sama Marta, ya, do you believe? Percayakah kau? Ya saudara dan saya kita harus percaya. Amin. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, jangan lupakan iman percaya kita kepada Yesus. Karena imanmu yang akan menghidupkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Katakan amin saudara. Dan iman akan bertumbuh, iman saudara dan saya akan lebih luar biasa, akan lebih besar. Setiap saudara dan saya, kita harus mengisi iman kita, menguatkan iman kita dari kebenaran firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan. Di akhir zaman ini, let us go back to the Bible. Ya sudah, di zaman akhir ini mari kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena di akhir zaman banyak pengajaran-pengajaran yang mohon maaf saudara, ya kedengarannya, kelihatannya, ya sudah beda-beda tipis dengan kebenaran. Tapi ya mohon maaf saudara. Aduh, kemarin saya dengar ya ada satu tokoh agama Kristen mengatakan bahwa ada keselamatan juga di luar Yesus. Wah ini kan bahaya saudara. Ya saudara, Yesus yang berkata, I am the way, I am the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, I am the truth. Satu-satunya kebenaran dan kehidupan dan jalan hanya di dalam Yesus. Apanya Yesus? Darahnya Tuhan Yesus. Darah Yesus akan membawa saudara dan saya, kita punya rumah di sorga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku punya rumah di sorga. Aku punya rumah di bumi. Amin. Kalau rumah di sorga saja Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percayai penuh, ya ada masanya, ada waktunya. Ya saudara dan saya, kita pasti punya rumah di bumi. Amin. Ya saudara, kita tolak roh ngontrak. Ya amin saudara. Roh nyewa, roh ngontrak dicabut dalam nama Yesus. Amin. Tahun ini saudara dan saya punya rumah yang indah, rumah yang layak untuk diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, saudara mungkin berkata, Pak, iya Pak, sekarang saya masih mungkin belum punya rumah. Tetap percaya. Iya saudara, tetap beriman. Klaim janji Tuhan itu. Nah,
Pak Paryaji itu suka ngajar saudara. Ya, kalau doa pakai firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Kalau bingung harus doa apa, kutip firman Tuhan. Beliau diajar sama Tuhan Yesus. Saudara, Pak Paryaji bilang, Tuhan, hamba orang yang gak bisa ngomong. Ya, saudara. Pak Paryaji berkata, saya gak bisa khotbah, saya gak bisa ngomong pada awalnya. Ya, saudara. Tapi apa? Karena Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan kepada pendeta Paryaji. Ya, saudara. Pendeta Paryaji katakan, ya saudara, kutip firman Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, apapun peristiwa atau mungkin situasi yang sedang kita alami, mari saudara dan saya kutip firman Tuhan. Klaim, ya saudara, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Yang percaya boleh katakan amin. Ya saudara, oleh darah Yesus, klaim, ya saudara dan saya, kita punya rumah di bumi, rumah di sorga. Katakan amin. Saudara dan saya suatu hari, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya saudara, ya suatu hari saudara dalam pengalaman rohani, Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Darniati Paryaji, ya saudara, rohnya terangkat dari tubuhnya. Ya saudara, beliau melihat tubuhnya ada di rumah, di tempat tidur. Dan singkat cerita dibawa oleh Tuhan Yesus melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga, melihat sorga yang begitu indah luar biasa. Ada begitu banyak bangunan-bangunan yang besar. Ya, bangunan-bangunan tersebut itu saudara, kalau di bumi, kalau di dunia, itu perumahan kelas yang paling tertinggi. Di atas real estate namanya mansion. Ya saudara, yang ada pilar-pilarnya gitu loh saudara. Ya, kalau saudara lihat ya di depan itu kan saudara gereja Tiberias itu ada pilar-pilarnya. Ya saudara, jadi ya saudara, Pak Paryaji mau seperti gereja mula-mula. Ya saudara, jadi saudara jangan bingung ya. Gereja Nias, Pak bentuknya kok begitu Pak? Nah, gereja prototipe gereja mula-mula ini seperti ini gitu saudara. Pak Paryaji pergi ke Tanah Perjanjian, beliau mampir ke Turki, lalu beliau melihat gereja prototipe gereja mula-mula. Dan beliau berdoa mengurapi satu hari punya iman. Ini iman juga loh saudara. Punya iman bahwa satu hari akan terbangun gereja yang indah. Ada seorang pengusaha besar di Jakarta, ya pengusaha besar di Indonesia juga, menawarkan kepada Pendeta Paryaji, saudara, Pak saya bangunin gerejanya deh. Ya saya bangunin gerejanya gimana? Dengan cara bikin malam dana. Dia sudah mengumpulkan malam dana untuk bangun gereja Nias. Ya, saudara. Selama saudara beribadah di Tiberias pernah bikin malam dana? Enggak pernah saudara. Ya, bukan kuat gagah manusia, bukan. Tapi saudara dan saya kita percaya gereja ini dipanggil oleh Tuhan. Amin. Gereja ini Tuhan yang perintah. Maka apapun saudara dan saya hari ini yang kita alami, percayalah penuh saudara dan saya, kita yang ada di dalamnya. Kita pun akan dipersiapkan, diperlengkapi, disediakan. Saudara dan saya diberkati. Rupa-rupa keperluan, kebutuhan hidup kita. Tuhan sediakan yang indah. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, Pak Paryaji bilang sama pengusaha ini. Pertama berterima kasih untuk kebaikan hatinya. Karena niat mau menolong. Tapi beliau berkata, Pak saya pegawainya Tuhan. Kalau saya pegawainya Tuhan, maka Tuhan yang pasti akan sediakan apa yang menjadi keperluan. Amin saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Singkat cerita, terbangun gereja ini saudara. Ya, dan semua karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Katakan amin. Makanya kita bisa beribadah. Ya sudah, termasuk cabang-cabang yang lain, ya saudara, yang Tuhan sudah tolong atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Iman dari seorang gembala. Ya saudara, makanya Pak Paryaji kalau ngajarin saudara dan saya juga harus punya iman. Ya saudara, karena imanmu kepada Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Katakan amin. Dia punya rumah di bumi, rumah di sorga. Ya saudara, saudara pulang dengan iman melalui Paskah ini. Ya kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Bangkitkan imanmu. Ya nggak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Tahun 2024 masih ada ya beberapa bulan ke depan. Ya saudara harapkan yang baik. Imani yang luar biasa. Saudara dan saya kita akan melihat berkat Tuhan, mujizat, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga. Melalui perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Hidup kekal diberikan kepada orang yang diurapi, percaya kepada Tuhan Yesus. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Saya mengundang rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung di depan. Bersama-sama kita perhatikan, kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. 2, ya.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan apa? Minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang masa. Ya, sepanjang masa itu artinya kekal. Kekal itu artinya everlasting, eternity. Ya saudara, tidak terhingga. Ya saudara, tidak terkira saudara. Kekal sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan, katakan amin. Tujuan saudara dan saya, target kita dalam kehidupan ini, ya mari saudara dan saya kita punya target sepanjang masa. Ya sudah di dalam rumah Tuhan. Selama ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan dengan baik. Ya, mari saudara dan saya kita hidup baik. Mari kita punya karakter yang baik. Mari saudara dan saya kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Mari saudara dan saya kita bangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu tidak ada orang yang sempurna, manusia yang sempurna. Ya saudara, gak ada suami sempurna, istri sempurna. Itu sebabnya saudara dan saya kita butuh Yesus. Kita perlu Yesus. He is everything you need. And if you have Jesus, you have everything you need. Kalau saudara dan saya kita punya Yesus di dalam kita di dalam firman-Nya, klaim firman-Nya setiap hari, isi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berbahagia setiap hari. Amin. Berbahagia bukan berarti kita nggak menghadapi tantangan. Tapi percayalah, tantangan demi tantangan yang kita hadapi, kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Hey, He is with you. Dia bersama dengan engkau. Dia bersama kita. He is in you. He is for you. Dia di dalam saudara dan saya. Dan dia untuk saudara dan saya. Dia bagi kita. Dia untuk kita. Lari ke dunia. Dunia gak ada harapan. Lari ke tempat perlindungan yang paling kokoh sekalipun. Kemarin saya baca-baca saudara. Tempat perlindungan di dunia ini survei membuktikan yang paling kokoh itu namanya Buckingham Palace. Buckingham Palace saudara tahu? Istana Buckingham di UK. Tahu UK? Ujung Keranji. United Kingdom, iya. UK. United Kingdom, ya saudara. Inggris saudara. Oh, dilapisi dengan di depan di luar istananya itu baja, saudara. Baja. Tapi Mazmur 62 berkata, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batu kita. Hanya dia kota benteng kita. Saudara dan saya gak akan goyah selama-lamanya. Dunia ini bisa goyah. Everything change. Semuanya berganti. Sistem berganti. Dunia berganti. People change. Orang berubah. Negara pun berubah. Musim berganti. Satu-satunya yang gak pernah berganti hanya Tuhan Yesus. Masalah ada kadaluarsanya, saudara. Ada batas waktunya masalah itu. Itu sebabnya saudara dan saya jangan sampai kita gak diurapi. Percayalah, setialah, terus berjalan sama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar. Ada solusi. Ada kebangkitan iman. Ada kebangkitan hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, akulah hidup, akulah kebangkitan, larilah kepada Tuhan Yesus. Masalah gak selama-lamanya. Tapi kasih sayang Tuhan selama-lamanya untuk saudara dan saya. Larilah kepada Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Engkau dan aku akan mengalami hidup. Dan mengalami kebangkitan. Suatu hari bersama Tuhan Yesus. Pulanglah. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tutup Alkitab kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kita datang meninggikan Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Engkau layak disembah, dipuji selama-lamanya Tuhan Yesus. Hosana, Hosana,
Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Oh Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Oh, oh, oh. Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu. Kami bersyukur Tuhan, hanya Yesus. Hosana yang ditinggi. Ku puji, oh, ku puji namamu dengan bersyukur. Haleluya. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik selama-lamanya. Haleluya. Lagi katakan ku puji. Oh, ku puji namamu. Mari pandang wajahnya, bawa syukurmu. Tuhan baik, Engkau hidup Tuhan. Kami percaya kami hidup di dalam Engkau. Haleluya. Hosana. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sembah. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Oh, oh. Hosana, Hosana, amin. Hosana yang ditinggi. Kami puji Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau hidup, Engkau layak disembah. Amin, amin. Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Lagi katakan Hosana. Hosana yang ditinggi. Di atas kepala kita sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Engkau kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, tidak ada nama lain yang layak disembah, ditinggikan oleh setiap orang-orang yang bernafas, yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan yang berjanji menerima hidup tidak binasa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus jamah pribadi lepas pribadi, jumpai pribadi lepas pribadi, berperkaralah Tuhan Yesus di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Saudara boleh pejamkan matamu,
saudara dan saya hari ini, pasca ini, pribadi lepas pribadi, kita datang pada Tuhan Yesus. Alamilah Tuhan Yesus, alamilah kuasanya, alamilah kasihnya, mujizatnya disediakan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Siapalah kami tanpa Engkau Tuhan? Apalah kami jadinya tanpa Engkau Tuhan? Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh hari ini menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh sampai di hari Minggu Paskah ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berikan kami Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, menuntun kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Mampukan setiap anak-anak-Mu untuk kami terus maju bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan baru. Setiap hari masuk minggu yang baru. Besok hari Senin kami masuk bulan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Berkati usaha toko dagangan, karir, pekerjaan, setiap anak-anak-Mu, proyek-proyek anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya berbuah di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang mengasihi kami lebih dulu sebelum kami mengasihi, mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jamah setiap yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang gagal berhasil, yang lemah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan kepadanya diberikan berlimpah. Damai sejahtera, sukacita memenuhi saudara dan saya. Haleluya. Semua yang mengucap syukur, semua yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan osin dan anggur yang kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Nanti dengan percaya kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini bagi dengan percaya kita bersama-sama. Tubuh dan darahmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Tuhan. Kita siapkan hati kita terima yang terbaik. Kosan tubuh darah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Ibu Tuhan Kristus sempurnakan hidup. Sama-sama katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari sama-sama setiap jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita, bangkitkan iman percaya yang terbaik, kosong tubuh darah Tuhan Yesus di bagi hari ini. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, tubuh kehidupan. Amin. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin.
Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami tolak segala penyakit, kami tolak segala niat jahat, rancangan orang jahat dipatahkan oleh darah Yesus. Kami semua di dalam kasih mula-mula, saling kasih, saling setia, saling mengampuni. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan rumah di sorga. Sesuai firman Tuhan, kami klaim janji firman-Mu. Kami punya rumah di bumi, rumah di sorga. Kami tolak mengembara oleh darah Yesus. Kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak segala virus, kami tolak batuk flu, kami tolak DBD. Darah Yesus menyucikan, menyembuhkan. Kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami diurapi, panjang umur, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna sehat. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, bebas alergi. Kami tolak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kolesterol normal, gula darah normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa pada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan apa yang hari ini saudara imani, apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang menjadi iman setiap kita. Sebutkan kepada Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, sebutkan di dalam doamu. Dan percayalah darah Yesus yang mengalir dalam tubuh jasmani saudara dan saya menyembuhkan segala penyakit, sudah menjadi sembuh. Bahkan saudara dan saya kita diberkati berhasil. Saudara dan saya diberkati. Suatu hari kita digandeng malaikat terbang ke sorga. Minta sama Tuhan Yesus. Darah Yesus Tuhan menyembuhkan, menyucikan. Berkati ya Tuhan setiap anak-anakmu, siapapun yang sedang mengandung diberkati kandungannya. Sehat normal dalam nama Yesus. Yang rindu punya keturunan, Tuhan berkati. Punya keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana dipelihara Tuhan. Kami klaim janji firman-Mu di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak resesi. Segala hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak jatuh celaka, malaikat sorga jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat jahat, segala fitnah dipatahkan. Kami tolak fitnah atas gereja, atas keluarga, seluruh hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diundang pesta di sorga, diberi jubah ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kembali kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur di hari Paskah ini kita belum menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya kita tinggal dalam Tuhan.
Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita makin berdiri, angkat tinggi kedua tanganmu dengan hati bersyukur. Mari bersama-sama umat Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan pujian tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur umatnya. Angkat minyak dengan iman. Saudara yang di Nias, saudara yang di live streaming, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa, penuh mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan kepada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya imani, ya saudara, kita diurapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya jaga hidup baik. Saudara dan saya kita berhasil oleh anugerahnya, kita sehat, umur panjang. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng malaikat terbang ke sorga. Ketika engkau diurapi, engkau juga harus percaya. Amin saudara, harus percaya. Saudara dan saya diurapi ada kemuliaan Tuhan. Maka segala perkara, segala urusan lancar, Tuhan atur indah. Pekerjaan berhasil, termasuk anak-anak muda, masa depanmu indah diurapi, penuh kemuliaan Tuhan. Apa yang kau minta, apa yang kau imani dalam Tuhan, ya saudara, dikabulkan Tuhan. Seorang anak muda namanya Kesia, ya saudara, punya iman mau ke perguruan tinggi negeri. Ya saudara, minta sama Tuhan Yesus, ujiannya berhasil, diurapi, ya saudara, dan dia keterima. Ya saudara, masuk di universitas negeri. Ya saudara, walaupun orang banyak berkata, ya wah sulit gini gitu, tapi Tuhan itu baik. Ya saudara, masuk UI, jalur prestasi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena iman kita pada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara yang diurapi, kita yang diurapi percaya, saudara dan saya mulia, kita warga sorga, diberkati Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hidup kami di dalam Engkau. Kami melihat kebaikan, kami melihat pemeliharaan, kami melihat pertolongan, kami melihat kemurahan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Tuhan baik dalam hidup kami. Maka setiap hembusan nafas kami, biarlah kami memuliakan nama-Mu. Setiap hembusan nafas kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah di gereja Nias, di live streaming. Dimanapun mereka berada, kami percaya dalam nama Yesus. Siapapun yang terkapar di rumah sakit, sembuh. Tuhan jamah, Tuhan jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Berkati perjalanan pulang kami, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga, suami istri dalam kasih mula-mula. Berkat Tuhan setiap hari, rukun damai. Berkat Tuhan berlimpah bagi setiap rumah tangga suami istri dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda, masa depannya indah, hari depan penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Usaha, pekerjaan, kuliah, studi mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati Tuhan, siapapun kami yang melayani pada hari ini, worship team diberkati Tuhan. Berkati Arda bersama rekan-rekan, semua dalam berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Akan berkati event team, berkati soundman, operator media, berkati Pak Boas, Pak Edison, Pak Musa diberkati, Pak Ruben diberkati. Berkati siapapun kami yang melayani dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, tegap sentosa, umur panjang, berbahagia. Gereja Tiberias semakin maju. Gereja Tiberias dijaga Tuhan Yesus. Gereja Tiberias dipelihara Tuhan Yesus. Penuh kemuliaan Tuhan.
makin membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo dan keluarga, Kak Argo Pariaji diberkati, KKR di Surabaya tanggal 4 April penuh kemuliaan Tuhan, diberkati berhasil membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Winter Camp 2024 Vision diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, agar banyak anak-anak muda mengalami kuasa Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang-orang muda mendapat mimpi, banyak orang-orang yang bernubuat, banyak orang-orang yang melihat penglihatan. Akan Tuhan Yesus urapi kami menuju kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.